Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojo Gede. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Sekolah SMP Negeri 7 terletak di pinggiran kota, dikelilingi oleh hutan lebat. Cerita-cerita tentang makhluk halus sering menghantui para siswa, terutama tentang kuntilanak yang konon mengingkari ketenangan di malam hari. Pada suatu hari, sekelompok siswa, sebut saja Rina, Andi, dan Dito, harus menginap di sekolah seperti siswa yang lain karena ada kegiatan di sekolah tersebut. Malam semakin larut ketika suara aneh mulai terdengar dari ruang guru. Rina yang penasaran berani mengikuti suara itu. Diikuti Andi dan Dito. Ketika mereka memasuki ruang tersebut, lampu berkedip dan bayangan putih melintas di depan mereka. Suara tawa melengking terdengar membuat bulu kuduk mereka merinding. "Siapa itu?" tanya Dito dengan suara bergetar. Rina berusaha menenangkan teman-temannya, tapi rasa takut mulai menyelimuti mereka. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah buku tua yang berserakan di lantai. Buku itu penuh dengan catatan aneh. Sebagian besar menggambarkan kejadian-kejadian aneh di sekolah itu dan menyebutkan nama seorang siswa yang menghilang bertahun-tahun lalu. Sebut saja Lina. Keesokan harinya mereka mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Lina. Di perpustakaan mereka menemukan foto-foto lama dan cerita-cerita dari teman-teman sekelasnya. Lina dikenal sebagai gadis yang baik hati, tapi sering dibully oleh beberapa siswa. Hingga suatu hari Lina menghilang tanpa jejak. Beberapa berkata, ia melompat dari atap sekolah karena putus asa. Rina dan teman-temannya mulai merasakan ada yang tidak beres. Setiap malam, suara tawa itu kembali, semakin mendekat seolah menunggu mereka. Di tengah kebisingan itu, mereka menemukan satu fakta mengejutkan. Lina tidak pernah benar-benar pergi. Arwahnya terperangkap di sekolah, mencari keadilan untuk dendamnya. Dengan keberanian yang tersisa, Rina memutuskan untuk mengadakan ritual kecil di halaman sekolah. Dia mengajak Andi dan Dito untuk meminta maaf kepada Lina. Namun saat tengah malam, suasana menjadi semakin mencekam. Angin bertiup kencang dan tiba-tiba sosok putih muncul di hadapan mereka. "Kenapa kalian kesini?" Suara halus itu menggema di udara. Rina bergetar, tapi ia berusaha menjawab, "Kami ingin membantumu. Kami minta maaf atas semua yang terjadi kepadamu." Lina hanya tertawa cekikikan. "Maaf, itu tidak cukup. Kalian harus merasakan apa yang aku rasakan." Ketika malam beranjak semakin larut, ketiganya merasakan ketakutan. Gelap pun mengelilingi mereka dengan kekuatan yang menyeramkan.
Rina tiba-tiba merasakan tangannya ditarik ke dalam kegelapan. "Tolong aku!" teriaknya. Keesokan harinya, Andi dan Dito terbangun di kelas tanpa Rina. Panik, mereka mencari di seluruh sekolah, tapi tidak ada jejak Rina. Saat malam tiba, suara tawa kembali terdengar. Kini lebih dekat. Mereka tahu Lina semakin marah. Dito menemukan petunjuk di buku tua itu, menyebutkan sebuah tempat rahasia di sekolah, tempat Lina terakhir terlihat. Dengan tekad, mereka berdua pergi ke sana, berharap menemukan Rina dan menyelesaikan kisah yang belum selesai. Di dalam tempat tersebut mereka menemukan Rina, tetapi ia sudah berubah. Matanya kosong dan wajahnya pucat. "Aku sudah menjadi bagian dari Lina sekarang," katanya dengan suara serak. Andi terkejut. "Tidak, kami harus membawamu kembali." Tapi semua sudah terlambat. Rina tersenyum menyeramkan, menyadari bahwa dendam Lina kini telah menguasainya. Dito pun merasakan hawa dingin yang menyelimuti dan saat itu dia mengerti. Sekolah ini akan selalu terjebak dalam kegelapan dan dendam kuntilanak. Sekolah SMP Negeri 7 kini menjadi tempat yang terlarang. Mereka yang berani mendekat sering mendengar suara tawa dan jeritan, seolah-olah Lina masih mencari teman-temannya yang hilang. Tak ada yang berani tinggal sendirian di malam hari, dan rumor tentang sosok putih di koridor menjadi cerita yang terus beredar. Dan di dalam bayangan itu, Rina, Andi, dan Dito terjebak dalam dendam yang tak kunjung padam, menunggu saat yang tepat untuk membalas semua yang menyakiti mereka. Dito melangkah mundur, berusaha mengingat semua cerita yang dia dengar tentang Lina. Dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Rina, meskipun dia tahu resiko yang akan dihadapi. Dengan suara bergetar, dia memanggil, "Lina! Lina! Tolong dengarkan aku. Kami tidak ingin melukaimu, Lina." Lina yang kini menguasai Rina pun tertawa. "Kalian tidak bisa mengubah apapun yang sudah terjadi. Aku ingin balas dendam." Dito mengingat buku tua itu. Ada satu ritual yang bisa membantu. Dia mencari di sekeliling tempat rahasia itu, menemukan lilin dan kertas yang tergeletak. "Rina, kamu harus berjuang. Ingat siapa dirimu." Dia mulai menyiapkan ritual itu sambil berdoa agar Rina bisa mendengarnya. Saat Dito membakar lilin dan menggambar simbol, suasana menjadi semakin mencekam. Rina berusaha melawan, tetapi Lina terus berusaha menguasai tubuhnya. Dalam pikirannya, Rina berteriak, "Aku tidak akan menyerah." Dengan segenap kekuatan, Rina berhasil memanggil ingatan-ingatannya yang indah, mengingat saat-saat bahagia bersama Dito dan Andi. "Aku masih hidup," teriaknya dalam hati. Tiba-tiba Rina merasakan kekuatan mengalir kembali dalam dirinya. Dia mulai mengusir Lina dari pikirannya. Dito menyadari ada perubahan dan mempercepat ritualnya. "Lina, kamu tidak sendirian. Kami mengerti rasa sakitmu." Lina berhenti sejenak, merasakan empati yang mulai masuk. "Apa kau benar-benar ingin membantuku?"
Dito mengambil kesempatan itu. Ya, kami ingin membantu kamu menemukan kedamaian. Dendammu tidak akan membawamu kemana-mana. Hawa dingin mengelilingi mereka. Tetapi kini, Rina mengambil alih sepenuhnya. Lina, kami ingin mengingatmu dengan baik. Kami tidak akan melupakanmu. Akhirnya suara tawa itu berganti dengan isakan. Lina muncul di depan mereka. Sosoknya menjadi lebih jelas. Terlihat seperti gadis yang hilang bertahun-tahun lalu. Aku hanya ingin dicintai, katanya dengan suara lembut. Dito dan Rina saling memandang dan Dito melanjutkan. Kami akan menceritakan kisahmu. Kami akan memperjuangkan keadilanmu. Dengan pernyataan itu, suasana di sekeliling mereka berubah. Hantu Lina mulai memudar, dan saat itu Rina jatuh pingsan. Ketika Rina terbangun, dia mendapati dirinya di rumah sakit. Dito duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat lega. Kau aman, Rina. Kau berhasil. Rina menatap Dito, mengingat semua yang terjadi. Lina, apakah dia sudah pergi? Dito mengangguk. Iya, kita sudah membantunya. Sekarang saatnya kita memberitahu yang lain tentang kisahnya. Beberapa minggu kemudian mereka berbagi cerita di sekolah. Rina dan Dito bersama teman-teman mereka berusaha mengingat Lina dengan cara positif, mengenang kebaikannya dan memperjuangkan kesetaraan di sekolah. Sekolah SMP Negeri 7 menjadi tempat yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan untuk menghormati Lina diadakan setiap tahun dan kisahnya menjadi pengingat bagi semua siswa tentang pentingnya kebaikan dan saling menghargai. Namun, malam itu saat bulan purnama bersinar terang, seorang siswa yang baru datang melintasi halaman sekolah dan mendengar suara lembut yang menyerukan namanya. Lina. Tapi kali ini suara itu terdengar tidak mengancam. Sebaliknya terdengar penuh harapan. Seolah Lina sudah menemukan kedamaian yang dicari selama ini. Dan kisah tentang dendam kuntilanak di sekolah itu pun berakhir menyisakan jejak untuk diingat dan pelajaran berharga bagi generasi yang akan datang. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.